Penguasa Alam Kayangan, Bab 48, Judul, Jangka Waktu 10 Hari. Meskipun cabang Padepokan Sin adalah sebuah padepokan besar yang memerintah di satu sisi, pada akhirnya hanya bisa memerintah satu sisi itu. Mereka memang berada di bawah Padepokan Sin. Namun, di mata Padepokan Utama Sin, selain penghormatan mereka setiap tahun, keberadaan padepokan cabang ini tidak penting. Ada lebih dari 100 padepokan cabang ini di Kekaisaran Pulau Jawa. Tetapi bahkan dengan mereka semua digabungkan, kekuatan mereka bahkan tidak sesuai dengan puncak gunung es Padepokan Utama. Padepokan cabang tidak akan berani menyinggung keluarga kerajaan. Jika itu hanya cabang Padepokan Sin dari kota Boyolali, mereka bisa mengucapkan kata-kata seperti meratakan Institut Boyolali, tapi mereka sama sekali tidak berani melakukannya. Jika mereka memprovokasi keluarga kerajaan karena ini dan keluarga kerajaan memutuskan untuk menghancurkan mereka, Padepokan Utama bahkan mungkin tidak peduli. Tapi Padepokan Utama Sin adalah eksistensi yang bahkan mengalahkan keluarga kerajaan Banten. Kecuali ajaran mereka diabaikan, bahkan keluarga kerajaan Banten sama sekali tidak berani menyakiti orang yang menjadi anggota Padepokan Utama Sin. Jika apa yang Sin Tianan katakan adalah kebenaran, maka identitas Sin Luto, yang merupakan tuan muda dari cabang Padepokan Sin, telah menjadi seseorang yang menjadi anggota Padepokan Utama Sin dalam satu lompatan. Kedua identitas ini berbeda dengan langit dan bumi. Itu, seperti sebuah gunung raksasa yang menekan anggota Institut Boyolali. Sebuah tekanan yang membuat mereka tercekik. Jika memang begitu, maka masalah yang ditimbulkan Gunawan adalah bencana yang dahsyat. Jika pihak Padepokan Utama memintanya bertanggung jawab, apalagi Institut Boyolali yang tidak penting, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan Banten, tidak mungkin melindunginya. Jika hal ini membuat marah Padepokan Utama Sin, maka lupakan Gunawan sendiri, bahkan orang-orang yang melindunginya akan menemui bencana. Bagi mereka untuk menghancurkan Institut Boyolali, bahkan tidak akan lebih dari meniup debu dari tangan seseorang. Apakah kata-kata itu benar? Rupadi erat merajut alisnya. Telapak tangannya sudah penuh dengan keringat dingin. Dia tidak pernah menduga kejadian ini benar-benar melibatkan Padepokan Utama Sin. Belum lagi dia, kalaupun Kaisar Banten hadir, dia akan sangat ketakutan sehingga dia akan berkeringat dingin. Hal-hal yang menyangkut Padepokan Utama, aku tidak akan berani berbohong bahkan jika aku memiliki 10 kali keberanian. Reaksi Rupadi benar-benar melebihi harapan Sin Tianan. Dia terus berbicara dengan tegas. Karena Gunawan baru saja memasuki Institut Boyolali hari ini, aku tidak menyalahkanmu dan kau hanya perlu untuk menyerahkan Gunawan. Ini sudah memberi Institut Boyolali kesempatan dan wajah. Jika tidak, begitu Padepokan Utama menjadi sangat marah, Institut Boyolali ini tidak akan ada lagi mulai sekarang dan seterusnya. Juga, sebelum aku tiba, aku telah menggunakan seorang talisman transmisi suara dan melaporkan hal ini ke Tetua Medis Padepokan, Sin Wuji. 10 hari ke depan, Tetua Sin Wuji pasti akan mengirim tokoh ke sini. Mungkin dia bahkan secara pribadi datang. Kepala Istana Ru, jika kau masih tetap keras kepala dan tidak menyerah, maka ketika waktu itu tiba, tidak hanya mustahil bagimu untuk melindungi Gunawan yang patut dihukum mati dengan 1000 potongan, bahkan kau dan seluruh Institut Boyolali ini akan terseret ke dalamnya. Fakta tak terduga bahwa Sin Tianan sudah memberitahu Padepokan Utama tentang masalah ini. Sekali lagi, mengubah wajah Rupadi dan wajah orang tua lainnya. Kepala Istana, Padepokan Utama Sin pada dasarnya bukan sesuatu yang bisa kita singgung. Gunawan baru saja memasuki istana kita untuk 1 hari, namun Kepala Istana Ru bahkan tidak ragu untuk melawan Master Cabang Padepokan untuk melindunginya. Itu sudah bisa dianggap sangat baik dan terhormat. Dengan situasi sekarang, mengubahnya juga untuk seluruh Institut Boyolali. Sama sekali tidak ada yang akan menyuarakan kritik apapun. Itu benar. Gunawan memang ajaib, tapi sayangnya, dia membawa bencana seperti itu pada dirinya sendiri. Sepertinya nasibnya tidak berkaitan dengan Institut Boyolali kita. Kepala Istana, kau harus menyerahkan Gunawan. Jika tidak, jika benar-benar melibatkan istana kita, konsekuensinya akan menjadi tidak terpikirkan. Seorang tetua lain juga mengatakan sambil mendesah. Kulit Rupadi gelap dan tidak pasti. Tatapannya sedikit membelok ke samping dan menatap seseorang di sudut, dan kepala pihak lain dengan ringan menggelengkan kepala padanya. Alis Rupadi tiba-tiba terjalin erat. Setelah sedikit mengertakkan giginya, dia akhirnya mendesah dan berkata, jika kata-kata Sekmaster Sin benar, maka memang tidak mungkin Institut Boyolali kami yang tidak penting untuk melindunginya dan bahkan akan menyalakan api pada diri kita sendiri. Namun, aku tidak mampu memberikannya kepadamu sekarang. Bahkan jika Padepokan Utama Sin adalah penyebabnya, aku masih tidak memiliki cukup wajah untuk tetap tinggal di Institut Boyolali dan Institut Boyolali juga akan diberi label sebagai tempat yang dingin dan kejam. Alis Sin Tianan tenggelam. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau katakan adalah
Institut Boyolali lebih memilih menanggung bencana pemusnahan dan terus melindungi Gunawan? Rupadi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Rupadi ini mengabaikan keselamatan Institut Boyolali. Namun, Rupadi ini memiliki kompromi untuk diajukan. Master Sin mengatakan sebelumnya bahwa dalam 10 hari, Padepokan Utama Sin akan datang ke sini untuk menghadapi kejadian ini. Lalu, bagaimana dengan Master Sin mengizinkanku 10 hari lagi? Dalam 10 hari, kami pasti akan mengusir Gunawan dari Institut Boyolali. Pada saat itu, dia tidak akan lagi menjadi murid istanaku dan istanaku secara alami tidak memiliki alasan untuk melindunginya lebih lama lagi. Hidup dan kematiannya, kemudian akan berada di tangannya sendiri. Karena dia saat ini adalah murid, sangat tidak mungkin aku menyerahkannya. Sin Tianan menatap tajam Rupadi untuk beberapa saat dan kemudian perlahan mengangguk. Kepala Istana Ru adalah orang terhormat. Kau memiliki kekagumanku, Sin Tianan. Baiklah, aku akan mengizinkanmu 10 hari ini. Gunawan akan mati. Kematiannya hanya masalah waktu saja. Untuk menghormati kepala Istana Ru, aku akan memberikan 10 hari lagi untuk hidupnya. Namun, aku harap setelah 10 hari ini, Institut Boyolali tidak akan melakukan apapun untuk menyulitkan Padepokan Sin. Ayo pergi. Sin Tianan juga khawatir dengan kondisi Sin Luto. Karena dia tidak bisa membunuh Gunawan malam ini secara pribadi, dia tidak membuang waktu lagi. Dengan teriakannya, dia berbalik dan langsung pergi. Master Padepokan, apakah kita benar-benar pergi seperti ini? Sin Zaihe berkata dengan wajah penuh keengganan saat ia mengikuti Sin Tianan. Tidak hanya Rupadi yang pantang menyerah dalam sikap, kekuatannya juga tidak kalah denganku. Selain itu, yang aku bawa hari ini adalah semua murid biasa. Jika kita terus melakukannya, kita malah akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sin Tianan dengan dingin berkata, bahkan jika aku membawa cukup kekuatan untuk menyerang Institut Boyolali, kita pasti akan menarik masalah dari keluarga kerajaan. Dia ingin 10 hari dan aku benar-benar ingin menunggu 10 hari ini. Setelah kedatangan orang-orang Padepokan Utama, apalagi Gunawan, Institut Boyolali ini juga akan menanggung konsekuensinya. Tapi dalam 10 hari, mungkin banyak kejadian tak terduga terjadi. Bagaimana jika kebetulan, anak itu berhasil melarikan diri dari kota Boyolali ini? Sungguh lelucon. Karena dia berada di dalam kota Boyolali ini, bagaimana dia bisa lolos dari Padepokan Sin kita? Pada periode waktu ini, kirim personil untuk terus mengawasi pintu keluar Institut Boyolali. Jika Gunawan ditemukan telah pergi, tangkap dia hidup-hidup akan menjadi yang terbaik. Jika itu tidak mungkin, maka bunuh dia di tempat. Ingat juga untuk mengirim personil untuk mengawasi gerbang kota juga. Ya, kakak ipar. Tidak baik. Ning Bima bergegas kembali ke kamar Gunawan sambil terbakar karena cemas dan menceritakan apa yang terjadi sedini sedetail mungkin dengan kepala penuh keringat. Dia kemudian berbicara dengan nada panik. Tidak baik, kakak ipar. Kau harus segera meninggalkan tempat ini. Kejadian ini benar-benar melibatkan Padepokan Utama Sin. Bagaimana ini bisa terjadi? Padepokan Utama Sin? Gunawan langsung memikirkan Sin Rengkuni dan alisnya sedikit tenggelam. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia dan sekumpulan orang bermarga Sin ini ditakdirkan untuk saling bertentangan dalam segala hal. Tapi kalaupun seperti ini, kepala Istana Ru tak terduga juga tidak segera menyerahkanku. Ini sebenarnya agak aneh. Gunawan membelai dagunya. Kekuatan yang sangat menindas yang dimiliki 4 padepokan utama tak tertandingi di Pulau Jawa. Begitu keempat padepokan utama ini terlibat, tidak ada yang berani untuk tidak segera menurunkan kepala mereka. Meskipun Rupadi sangat berani dan tegas, dia jelas orang yang rasional. Pada masalah yang melibatkan Padepokan Utama Sin, dia sebenarnya tidak segera memilih untuk mengubahnya. Bukannya membiarkan dia dan Institut Boyolali tetap berada di luar ini, dia malah bersikeras dan berjuang untuk 10 hari yang tidak penting ini. Daripada merasa tergerak, Gunawan malah merasa ini aneh. Bagaimanapun, dia bahkan bukan dermawan bagi Rupadi, juga bukan kerabat dekat. Dia baru saja memasuki istana utama hari ini dan bahkan segera mengalami masalah besar. Hal itu bisa dimengerti untuk melindunginya saat menghadapi cabang Padepokan Sin sebelumnya sejak dia menunjukkan bakat yang sangat menakjubkan. Tapi untuk melakukannya bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan Padepokan Utama Sin, ini sangat tidak masuk akal. Saudara junior Gunawan, bolehkah aku masuk? Pada saat ini, suara gadis lembut terdengar dari luar pintu. Gunawan segera membeku sedikit sebelum berdiri untuk berbicara. Senior sister, silakan masuk. Saat pintu terbuka, wajah menawan Siti Arum yang putih pucat seperti kilau salju muncul di dalam pandangan Gunawan. Ning Bima buru-buru menyapanya dan berkata dengan sedih, Sister Arum, kau datang pada waktu yang tepat. Cepat dan pikirkan cara untuk membantu kakak iparku. Dia tidak boleh jatuh ke tangan Padepokan Sin. Jika tidak.
Siti Arum dengan tenang menghela napas dan dengan lembut berkata, "Aku juga tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar menjadi seperti ini." Setelah berbicara sampai di sini, dia akhirnya menyadari bahwa ekspresi Gunawan sebenarnya sangat tenang. Bukannya takut, hanya ada sedikit kecemasan. Dia langsung merasa sedikit terkejut dan berkata, "Saudara junior Gunawan, apa rencanamu selanjutnya?" Hehehehe. Gunawan tertawa agak licik. Tatapannya jatuh ke wajah Siti Arumu yang sempurna dan membalasnya sambil menyeringai. "Aku belum merencanakan sesuatu untuk besok, tapi hari ini, aku tentu ingin menikmati perhatian senior sister. Aku tidak berpikir bahwa pada saat-saat sulit, aku tidak hanya memiliki Bima, aku juga memiliki seorang senior sister yang cantik dan lembut yang peduli padaku." Tiba-tiba, aku merasa aku benar-benar diberkati. Atmosfer yang dianggap tegang dan mencekik ternyata sangat menggelikan karena beberapa kalimat Gunawan. Siti Arum terkejut mendengar sedikit kata-kata Gunawan dan berbicara dengan nada agak canggung. "Meskipun kau baru saja bergabung dengan Institut Boyolali, aku tetap menjadi seniormu. Wajar bagiku untuk mengkhawatirkanmu. Kejadian ini melibatkan Padepokan Utama Sin dan bahkan mungkin saja hidupmu tidak ada lagi mulai sekarang." Departemen Tenaga Dalam akhirnya mendapatkan junior kecil yang anggun dan berbakat, tapi dia akan segera pergi. Senior sister di sini benar-benar tidak rela. Gunawan menatap Siti Arum sejenak. Kemudian, wajahnya akhirnya menjadi kecewa karena dengan sedih dia berkata, "Aku sudah sangat senang dengan apa yang dikatakan senior sister. Bahkan jika aku mati di bawah tangan Padepokan Sin, aku masih memiliki seorang senior cantik yang kadang-kadang akan mengingatku." "Kakak ipar," Ning Bima dengan kuat mengepalkan tinjunya. "Kau tidak akan mati di bawah tangan Padepokan Sin. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap akan melindungimu saat melarikan diri dari kota Boyolali. Selama kau meninggalkan kota Boyolali, mereka tidak akan pernah bisa menemukanmu di Pulau Jawa yang luas ini." Gunawan tersenyum pada Ning Bima, tapi tidak berbicara. Siti Arum tiba-tiba menyatakan, "Junior Gunawan, kau tidak harus terlalu pesimis. Aku mungkin punya rencana yang bisa menyelamatkanmu." "Rencana apa?" tanya Gunawan dan Ning Bima. Siti Arum benar-benar memikirkannya dan kemudian perlahan menjawab, "Kota Kerajaan Banten adalah kampung halamanku dan salah satu anggota keluargaku akan datang untuk membawaku pulang ke rumah dalam 10 hari. Ketika waktu itu tiba, aku juga bisa memberitahunya untuk mengantarmu saat kita pergi. Tidak hanya tenaga dalam anggota keluarga yang cukup tangguh, dia juga akan membawa binatang roh aerial bis tingkat tinggi dengannya. Bahkan jika cabang Padepokan Sin ini menemukan bahwa dia ingin membawamu pergi, mereka pasti tidak dapat menghalangi jalannya." "Benarkah apa yang dikatakan senior sister ini benar?" Ning Bima yang hatinya panik, berteriak dengan sangat antusias saat matanya tiba-tiba cerah setelah mendengar kata-kata Siti Arum. Seolah-olah dia tiba-tiba menangkap harapan terakhir yang menyelamatkan jiwa di tengah keputusasaannya. "Kapan senior sister pernah berbohong kepadamu sebelumnya?" Siti Arum berkata sambil tersenyum samar. "Untunglah kepala Istana Ru tidak segera menyerahkanmu, tapi malah bertahan selama 10 hari lagi. Jika tidak, biarpun aku punya jalan, ini pada dasarnya tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas." "Bagus sekali." Wajah Ning Bima merah padam. Dia kemudian melukai luka dalam tubuhnya di bawah kegembiraan, yang menyebabkan dia meringis karena rasa sakit. Gunawan menatap Siti Arum dengan ekspresi terkejut sejak lama dan dengan ragu tersenyum. "Senior Arum, untuk sangat berbelas kasihan terhadapku, jangan katakan padaku, kau telah jatuh cinta padaku? Meskipun aku tahu bahwa penampilanku bisa dianggap sempurna saat menyangkut pria dan aku juga sangat menyukai senior Arum, namun pada akhirnya, aku sudah menjadi pria yang sudah menikah. Apakah senior Arum benar-benar tidak keberatan sedikit pun?" "Aku keberatan dengan kepalamu." Siti Arum tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan cemberut dengan bibirnya yang menawan. "Aku, Siti Arum, tidak diragukan lagi tidak akan tertarik pada seorang junior yang lebih muda dariku dan orang yang bahkan sudah menikah. Untuk mengapa aku membantumu, itu hanya karena aku adalah seniormu dan ini mudah dilakukan." Ning Bima mengangguk dan dengan sepenuh hati berkata, "Senior Arum selalu seperti ini. Tidak peduli siapa, dia akan sangat lembut dan perhatian. Ketika aku baru saja memasuki Institut Boyolali, aku sama sekali tidak mengenal orang di sekitarku. Apalagi, sejak memasuki kelas 1 hanya dengan kekuatanku yang kecil, aku mengalami banyak kritik dan olokan. Ini semua berkat senior Arum yang sangat peduli denganku. Senior Arum adalah orang paling lembut dan baik hati yang pernah aku temui." Setiap kali Ning Bima menyebutkan Siti Arum, matanya akan selalu bersinar dan wajahnya akan dipenuhi dengan kesukaan dan kekaguman. Seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai karakter seperti Dewi. Namun, Siti Arum memang memiliki sifat lembut, ramah, temperamen, dan karisma. "Itu pasti." Gunawan juga mengangguk dalam pemikiran mendalam.
Senior Arum sangat cantik, dia pasti seorang malaikat yang ditransformasikan dari surga, karena itulah dia sangat baik dan lembut. Namun, Senior Sister, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan seseorang yang lebih muda darimu yang sudah menikah? Sebenarnya, pria muda yang sudah menikah memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki pria bujangan tua, misalnya. Siti Arum benar-benar tidak dapat terus mendengarkannya lagi dan berbicara sambil memalsukan wajah yang tegas. Dalam 10 hari, apa kau ingin kembali ke kota kerajaan Banten denganku atau tidak? Ya, tentu saja. Sebelum Gunawan menjawab, Ning Bima sudah panik mengangguk setuju, karena takut Siti Arum menarik kata-katanya. Awalnya, Ning Bima sangat khawatir bahwa Gunawan sama sekali tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Tawaran Siti Arum tidak berbeda dengan kejutan yang menyenangkan jatuh dari langit. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia harus memegang peluang ini. Namun, Gunawan malah berpikir sejenak dan berkata agak hati-hati. Senior Sister, aku sangat menghargai pemikiran baikmu. Namun untuk masalah ini, yang aku singgung adalah padepokan utama Sin. Jika Senior Sister membawaku pergi dan mereka terus berusaha untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban darimu, aku tidak ingin melibatkan Senior Sister dan keluarga senior. Siti Arum tersenyum lembut dan berkata, paling tidak kau memiliki hati nurani dan benar-benar tahu bagaimana harus khawatir demi senior ini. Namun, karena aku berani membantumu melarikan diri dari kota Boyolali, aku tentu saja memiliki cukup jaminan untuk tidak menyalakan api pada diriku sendiri. Kau dapat benar-benar merasa nyaman tentang hal ini. Aku tidak bodoh sampai berani bercanda tentang keluargaku. Meski orang padepokan Sin pergi, pasti masih ada orang yang mengawasi gerbangnya. Jika kau pergi, kau mungkin langsung jatuh ke tangan mereka. Jadi dalam beberapa hari ini, kau harus benar-benar tinggal di istana dan tidak pergi ke tempat lain sama sekali. Setelah keluargaku tiba, aku akan segera membawamu dan pergi. Setelah tiba di kota kerajaan Banten, seharusnya benar-benar aman. Siti Arum berbicara dengan nada yang sangat pasti dan juga santai. Sudah jelas bahwa dia ingin membuat Gunawan merasa nyaman sebanyak mungkin. Gunawan juga tidak ragu lagi, dan dengan penuh syukur berkata, kalau begitu, Senior Sister, saat waktunya tiba, semuanya akan berada di pundakmu. Setelah bencana ini berlalu, aku pasti akan membalas anugerah dari senior. Bibir merah muda Siti Arum sedikit meringkuk dan alisnya melengkung menjadi 2 bulan sabit yang halus. Jika kau ingin membayar kembali Senior Sister, maka cukup tinggal di sini dan lindungi kehidupanmu sendiri. Hari di mana kau membayarku hanya akan datang jika kau masih hidup. Aku akan mengikuti kata-kata Senior Sister. Gunawan mengangguk tegas. Lalu, nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia bertanya. Senior Sister, apa kau memiliki inti tenaga dalam? Tingkat rendah juga tidak apa-apa. Dan jika kau tidak memilikinya, di mana aku dapat menemukannya di institut? Inti tenaga dalam? Apa yang kau butuhkan dengan inti tenaga dalam? Tanya Siti Arum. Ini rahasia untuk saat ini. Jangan bilang bahwa Senior Sister benar-benar memilikinya. Melihat ekspresi Siti Arum, mata Gunawan bersinar. Untuk waktu yang lama, Siti Arum merasakan ruang di dalam cincin penyimpanan di jari rampingnya dan kemudian mengeluarkan manik-manik bulat yang berwarna redup. Aku hanya memiliki tingkat terendah inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra di tanganku. Aku mendapatkannya beberapa waktu yang lalu dari Scarlet Drill Lizard. Namun, kepala istana Ru pasti memiliki beberapa turu inti tenaga dalam. Jika kau membutuhkannya, aku akan. Inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra sudah cukup. Gunawan mengulurkan tangannya dan mengambil inti tenaga dalam dari tangan Siti Arum. Jantungnya berdetak seketika. Binatang roh biasa tidak memiliki inti tenaga dalam apapun di dalam tubuh mereka. Mulai dari binatang roh kelahiran cakra, inti tenaga dalam akan ada di binatang roh yang sudah dewasa, mirip dengan pusat cakra di dalam tubuh manusia. Inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra adalah yang termudah untuk didapatkan dari semua inti tenaga dalam dan harganya juga yang terendah. Mereka biasanya sekitar belasan sampai beberapa ratus koin kuning. Namun, dengan masing-masing tingkat yang lebih tinggi kualitasnya, harganya akan berlipat ganda. Di Pulau Jawa, setiap satu buah inti tenaga dalam ranah kekuatan bumi dapat dijual dengan harga tinggi. Pada tingkat tenaga dalam ranah kekuatan langit, mereka akan menjadi harta tak ternilai harganya. Dan untuk inti tenaga dalam ranah tingkat raja, mereka pada dasarnya menganggap hal itu dari legenda. Selama perjalanannya ke kota Boyolali, Gunawan memang telah mendapatkan beberapa inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra. Namun, dia telah menggunakan semuanya untuk membuat pil pemulihan tenaga dalam tingkat tinggi. Dia telah membawa besi di punggungnya sepanjang waktu, jadi pil pemulihan tenaga dalam hampir diperlakukan sebagai makanan. Saudara junior Gunawan, kau pasti kelelahan hari ini, jadi kau harus istirahat lebih awal. Kau tidak perlu terlalu memikirkan hal lain. Dengan kepala istana Ru di sini,
Padepokan Sin tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono dalam 10 hari ini. Selama 10 hari ini berlalu, aku benar-benar bisa menjamin keselamatanmu. Aku mengerti, Senior Sister. Senior juga harus beristirahat lebih awal. Siti Arum membawa angin anggrek yang wangi saat ia melangkah dengan langkah lambat dan meninggalkan Gunawan yang tenggelam dalam pikirannya. Itu bagus kakak ipar. Karena senior sangat yakin akan hal ini, maka kita akan bisa menyelamatkanmu dan membantumu melarikan diri. Ning Bima berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Kakak ipar, kenapa kau sepertinya tidak begitu bahagia? Apakah karena kau tidak mempercayai senior Arum? Bima, apakah kau berhubungan dengan senior Arum? Tanya Gunawan dingin. Tidak, mengapa kakak ipar menanyakannya? Ning Bima mengusap kepalanya. Kalau begitu, apa kau atau anggota keluargamu pernah menyelamatkan senior Arum atau anggota keluarganya sebelumnya? Itu juga tidak, aku bahkan belum pernah melihat kerabatnya sebelumnya. Terlebih lagi, dengan tenaga dalamku yang rendah, tidak mungkin aku bisa menyelamatkan senior Arum. Bahkan hanya sedikit berbicara tentang keluargaku. Kalau begitu itu agak aneh. Gunawan merenung saat dia mengusap dagunya dengan tangan kanannya. Kita tidak berhubungan dengan cara apapun dan kami hanya melakukan sedikit obrolan. Mengapa dia ingin membantuku tanpa alasan? Oh, kau sedang membicarakan itu. Kakak ipar, kau terlalu serius dalam hal itu. Sudah kukatakan hal ini sebelumnya, senior Arum adalah orang yang baik hati. Ketika aku pertama kali tiba di Institut Boyolali, aku juga tidak berhubungan dengannya, bagaimanapun juga dia membantu dan sangat memperhatikanku. Setiap saudara senior dan saudari senior di dalam istana sangat menyukainya. Tidak, ini berbeda. Gunawan bagaimanapun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Dia membantumu dapat diterima sebagai sifatnya dan aku tidak akan menganggapnya aneh. Namun, untuk membawaku dan melarikan diri dari kota Boyolali adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia jelas mengerti bahwa masalah yang aku hadapi ini telah melibatkan padepokan utama Sin. Meskipun aku tidak menyukai orang-orang padepokan Sin, aku tidak dapat tidak menyangkal bahwa mereka memiliki pengaruh besar yang bisa menutupi langit Pulau Jawa dengan satu tangan. Berapa banyak orang di seluruh kekaisaran yang bisa tetap tenang saat mendengar dua kata padepokan Sin? Dan berapa banyak yang berani menyinggung padepokan Sin? Dan berapa banyak yang benar-benar berani menanggung resiko terlibat dan membantu orang yang menyinggung seseorang dari padepokan Sin lolos dari hukuman mereka? Ning Bima membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Jika itu adalah persahabatan hidup dan mati, ini bisa dimengerti. Namun, aku baru mengenalnya selama 1 hari dan kami baru saja berbicara satu sama lain. Tidak ada kebaikan atau dendam di antara kami, namun dia ingin berani mengambil resiko besar untuk membawaku keluar dari kota Boyolali. Ini sangat aneh. Juga, Bima, kalian berada di kelas yang sama. Pernahkah kau mendengarnya menceritakan tentang kembali ke kota kerajaan Banten beberapa hari ini? Atau melihat tanda-tanda itu baru-baru ini? Tanya Gunawan. Ning Bima menjadi tercengang. Kemudian, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir begitu, tapi seharusnya tidak perlu baginya untuk memberitahu kami sebelumnya bahwa dia akan pulang ke rumah. Karena tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk kembali ke kota kerajaan sebelumnya, namun sekarang dia tiba-tiba ingin kembali setelah 10 hari. Sementara waktu yang diberikan kepala Istana Ru untukku juga terjadi tepatnya 10 hari. Ini terlalu banyak kebetulan, gumam Gunawan. Mendengar apa kata Gunawan, Ning Bima juga mulai merasa ada yang tidak beres. Dia secara alami tahu kekuatan padepokan Sin. Untuk berani menghadapi resiko besar memprovokasi padepokan Sin untuk menyelamatkan seseorang yang hanya dia kenal selama sehari, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkannya seperti ini, memang terlalu aneh. Karena meski ada sedikit kecerobohan, itu akan menjadi bencana pemusnahan total. Dia menggaruk kulit kepalanya dan dengan keras menggelengkan kepalanya. Tidak, senior Arum adalah orang yang baik hati, tidak mungkin baginya untuk memiliki suatu motif terhadap kakak ipar. Selain itu kakak ipar bukan orang kaya, atau bahkan semacam master. Jika kita mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkanmu karena beberapa tujuan, apa yang bisa dia bidik? Ini juga situasi yang aku anggap aneh. Gunawan mendongak, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya, dan berkata dengan suara rendah. Jadi, ketika aku bertanya kepada senior sister, jangan beritahu aku, kau jatuh cinta padaku sebelumnya. Aku sama sekali tidak bercanda. Untuk membuat seorang gadis melakukan sesuatu sejauh ini untuk pria yang baru saja dia temui, satu-satunya kemungkinan yang dapat aku pikirkan adalah senior Arum kepadaku. Ini cinta pada pandangan pertama. Wah, kaki Ning Bima menjadi lemas, dan dia hampir berlutut di depan Gunawan karena syok. Pertama-tama, aku tidak memiliki pengaruh. Kedua, aku tidak memiliki kekuatan. Ketiga, aku bahkan tidak memiliki uang. Daripada itu,
Aku benar-benar membawa bencana untuk diriku sendiri. Kemudian, satu-satunya yang diinginkan senior Arum dariku akan menjadi ketampananku. Seorang wanita adalah sejenis makhluk sentimental. Jika dia jatuh cinta pada seorang pria, mungkin dia bisa melakukan apa saja, tidak peduli seberapa berlebihan dan gila. Untuk berani menghadapi resiko yang begitu besar dan menyelamatkanku, pastilah benar-benar normal. Hehehe, seperti yang diharapkan, terlepas dari lokasinya, era penampilan ini tidak bisa diubah. Tidak hanya wajah tampan yang memiliki modal kuat, bahkan terkadang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, kata Gunawan sambil mencubit pipinya. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya saat dia menyeringai dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli bagaimana Sin Bima menatap senyum Gunawan, dia masih bisa melihat semacam niat buruk bercampur di dalamnya. Matanya terbelalak saat dia menatap dan tergagap. Tapi, senior itu begitu cantik, sangat lembut, dan ada begitu banyak orang yang menyukainya. Bagaimana mungkin dia? Senior Arum juga mengatakan sebelumnya, bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada siapapun yang lebih muda darinya dan apalagi yang sudah menikah. Ini, Gunawan memutar matanya ke arahnya dan dengan santai menjawab. Bima, kau benar-benar tidak mengerti wanita. Wanita adalah makhluk yang suka bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang yang lebih muda, itu berarti dia benar-benar menyukai seseorang yang lebih muda darinya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai seseorang yang sudah menikah, itu berarti... Bahkan Gunawan sendiri merasa bahwa penjelasan ini agak tidak masuk akal, tapi dia harus menggigit peluru itu dan melanjutkannya. Meskipun ini mungkin sedikit spesial, mungkin saja pria yang sudah menikah adalah tipenya. Wah, Ning Bima menjadi panik. Itu tidak mungkin begitu. Ketika senior Arum ada di sini beberapa saat yang lalu, mengapa kakak ipar tidak bertanya padanya? Tidak bisa bertanya. Gunawan menggelengkan jarinya di depan mata Ning Bima dan dengan serius berbicara. Pria tidak suka wanita yang terlalu pintar dan wanita juga tidak suka pria yang terlalu pintar. Jika aku bertanya, itu akan benar-benar merusak kesenangan. Setelah berbicara di sini, sebuah cahaya serius yang aneh masuk ke mata Gunawan. Dugaanku yang sebelumnya adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat aku pikirkan saat itu, jadi aku juga tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi yang pasti dia ingin menangkapku dan mengubahku menjadi mangsa miliknya. Dan aku, sudut mulut Gunawan meringkuk. Sama saja, apa yang terjadi selanjutnya ditentukan oleh siapa yang berhasil terlebih dahulu. Jika dia menang, maka aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Jika dia kalah, hehehehe. Ning Bima dibuat terdiam. Tirai malam jatuh dan waktu mendekati tengah malam. Institut Boyolali juga benar-benar damai. Gunawan belum tertidur. Dia terus bermeditasi untuk beberapa lama, dan akhirnya mengembalikan sekitar setengah tenaga dalamnya. Saat dia membuka matanya, kesadarannya menyelam ke mutiara racun surgawi. Dunia di depan matanya langsung menjadi hijau emerald. Dia hendak mencari inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra yang dia dapatkan dari Siti Arum, tapi begitu dia melangkah mundur, dia berhenti di tempat dan terpesona oleh pemandangan di depannya. Di dunia yang tak berujung ini, seorang gadis berwajah segar yang berpakaian seluruhnya merah padam memejamkan matanya saat ia diam di sana. Dia sepertinya tidak memiliki rasa keamanan. Kakinya ditekuk, karena seluruh tubuhnya meringkuk seperti anak kucing kecil. Tidak ada kedinginan atau maksud membunuh. Hanya semacam perasaan yang membuat seseorang ingin dengan lembut memeluknya di dada mereka. Langkah kaki Gunawan berhenti di tempat itu. Dia tidak bergerak maju, tapi malah mundur tanpa suara. Ketika dia masuk lagi, dia membawa selimut tipis di tangannya. Saat dia diam-diam sampai di sisi Rumini, Gunawan membungkuk lembut. Rumini masih tidur dan saat ini tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Dia benar-benar membiarkannya menjaga diri di dalam ruang yang benar-benar independen ini, dan akibatnya tidak merasakan ada pendekatan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di dalam mutiara racun surgawi, tapi aku benar-benar lupa menyiapkan tempat tidur empuk untuknya. Gunawan merasa agak bersalah saat dia dengan lembut membuka selimutnya. Melihat Rumini dari dekat adalah kenikmatan visual yang lengkap. Ini karena betapa manisnya dia. Wajahnya yang indah dan lembut tampak sejernih kristal dan secantik gambar. Kulitnya putih seperti salju, dan bulu matanya yang panjang tipis seperti sayap cicada. Di tengah setiap napas yang gemetar, seluruh wajah manisnya yang tak tertandingi sangat menakjubkan. Rambutnya yang merah jambu yang menyebar di lantai hampir bercampur dengan gaun merahnya yang mewah. Wajahnya yang menonjol seperti batu giok, bibirnya yang berwarna ungu, lengannya yang putih salju dengan sedikit merah muda, dan kaki putih saljunya yang lembut di bawah gaun itu, menjadi sesuatu yang membuat jantungnya semakin berdegup. Tubuhnya yang mungil dan lembut di bawah gaun itu bahkan lebih tak terlukiskan menawan dan menarik. Smoky fiery dress ini sangat mahal dan bukan sesuatu yang biasa dipakai oleh seorang gadis biasa.
Tapi di tubuh Rumini, itu sangat harmonis. Seolah-olah pakaian mewah ini layak menjadi aura mulia Rumini, yang secara tidak sengaja dia nyatakan. Dan juga layak untuk statusnya sebagai seorang putri. Gunawan tidak bisa menahan diri kecuali berjongkok di sana dan mengamatinya untuk waktu yang lama dan bahkan tidak mau mengalihkan pandangannya. Hidung kecilnya yang putih salju kecil bergerak sedikit untuk menemani napasnya saat kolam kecil air liur juga tergantung di sudut bibirnya yang merah muda dan lembut. Dia juga secara tak sadar memegang ujung jari telunjuk kanannya di antara bibirnya yang sedikit terbuka. Sikap tidurnya tidak berbeda dengan gaya wanita biasa. Harus dikatakan bahwa dia masih gadis kecil. Namun, tubuh yang terlalu meringkuk itu dengan jelas mengungkapkan bahwa dia memiliki rasa aman yang bahkan kurang dari seorang gadis biasa. Dengan lembut, Gunawan menarik selimut yang dilipat dan menutupinya di atas tubuh Rumini. Seolah-olah dia merasakan selimut di atas tubuhnya, mata Rumini sedikit bergetar, dan sedikit demi sedikit, matanya yang kabur terbuka. Tangan Gunawan berhenti di udara, dan membentuk senyuman yang agak canggung saat memikirkan apa yang harus dikatakan, tapi kemudian melihat bahwa mata Rumini telah menjadi semakin kabur. Perlahan, lapisan tipis kabut sebenarnya dilemparkan ke atasnya. Kakak, tatapannya menembus kabut dan menatap Gunawan tanpa berpikir. Dari mulutnya, gumaman mimpi terdengar. Gunawan membuka mulutnya. Meskipun mata Rumini terbuka, dia ternyata tidak sepenuhnya terbangun dan bahkan menganggapnya sebagai seseorang dari mimpinya. Kakak, apakah dia bermimpi tentang kakaknya yang sudah meninggal? Sebuah tangan putih salju mungil mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih bagian tengah tangannya. Rumini menatapnya dengan tatapan kosong, karena sedikit kesedihan yang memilukan bersembunyi di balik suaranya. Kakak, kau masuk ke dalam mimpi Rumini lagi. Untuk melihat Rumini, Gunawan tetap diam untuk sementara waktu, tidak tahu apakah dia harus berbicara atau tidak. Pada saat ini, ia melihat bahwa kabut di mata Rumini akhirnya terkondensasi menjadi tetesan air mata dan perlahan-lahan meluncur turun dari wajahnya yang putih dan bersih. Pada saat yang sama, tatapan kaburnya mulai menjadi jelas, sedikit demi sedikit. Gelombang energi yang kuat datang dari tangannya dan mendorongnya, membuatnya terjatuh di pantatnya. Rumini sudah berdiri, dan sepasang mata menawan berubah dingin seperti yang diketahui Gunawan. Hanya tetesan air mata yang sepertinya bisa lolos dari kesadaran pemiliknya dan masih tergantung di pipinya yang merah muda dan lembut. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Untuk memberimu selimut. Gunawan berdiri dan mengangkat selimut di tangannya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Tapi sepertinya aku telah mengganggu mimpi manismu. Dalam beberapa hari ini, aku akan menyiapkan tempat tidur putri yang paling mewah untukmu. Sebenarnya aku selalu mengabaikan masalah ini. Tidak perlu, menolak Rumini. Ini sangat diperlukan. Aku juga sering tidur di tanah dan mengerti betapa tidak nyamannya tidur di lantai. Aku orang kaya sekarang, aku setidaknya bisa membeli tempat tidur yang nyaman. Gunawan berkata dengan wajah bangga saat dia melambaikan kartu emas ungu yang dikeluarkannya. Rumini tidak terus mengejar masalah ini. Tidak diketahui apakah itu adalah penegasan diam atau dia tidak peduli. Wajah mungilnya menegang saat dia bertanya dengan nada dingin. Untuk apa tepatnya kau datang kemari? Tidak mungkin sesederhana mengantarkan selimut pada putri ini kan? Memang ada masalah lain. Gunawan sedikit menyipitkan matanya. Kau sudah tidur lebih awal, jadi kau seharusnya belum tahu ini. Tapi seperti yang diharapkan, Padepokan Sin datang untuk menemukanku dan bahkan membawa pesan besar. Karena Padepokan Sin telah repot-repot datang ke sini untukku, tidak sopan jika aku tidak mengembalikan apapun. Secara alami aku harus mengirim mereka hadiah besar. Apa yang kau rencanakan? Ini sangat sederhana. Gunawan tersenyum misterius. Dia membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, di sana ada inti tenaga dalam ranah kelahiran cakra yang dia dapatkan dari Siti Arum, bersama dengan inti tenaga dalam ranah tingkat raja dari naga api. Metode ini hanya bisa dilakukan dengan mutiara racun surgawi. Untuk memastikan kesempurnaan, yang terbaik adalah melakukannya dari bagian dalam mutiara racun surgawi. Setelah selesai, ini akan benar-benar tanpa cacat. Waktu perlahan mendekati tengah malam. Pintu gerbang utama Institut Boyolali hancur, jadi ada beberapa murid yang bertugas malam hari. Pada saat ini, orang-orang yang masuk dan keluar dari Institut Boyolali sangat sedikit jumlahnya. Pada saat ini, seorang murid istana mengenakan pakaian hitam berjalan menuju gerbang Institut Boyolali sambil menguap dan dengan sewenang-wenang menyapa mereka saat dia mendekat. Saudara senior Zan, saudara junior Fang, kalian telah bekerja keras dalam menjalankan tugas malam hari. Yo, saudara junior Li, kemana kau akan pergi di tengah malam? Teriak yang bernama senior Zan. Pergi membeli sesuatu. Pergi untuk membeli sesuatu di tengah malam? Hehe, kami semua ada di sini, kau tidak perlu menyembunyikannya. Orang lain dengan licik tertawa.
Para murid tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan ada orang lain yang berkata dengan suara tenang. Pertama-tama gadis-gadis cantik sedikit jumlahnya di dalam istana ini. Sulit bagi seorang pemuda untuk menahan rasa lapar dan hausnya saat menjaga kamarnya sendirian di tengah malam, jadi sangat mudah untuk mencari kesenangan di luar. Jika saudara junior Lee akan membeli barang di Floating Flower House, ingatlah untuk menyebutkan namaku. Kau bahkan bisa mendapatkan diskon 20%. Kalian tidak diizinkan untuk memberitahu orang lain bahwa aku akan keluar malam ini. Paham, kami semua mengerti. Dalam pengertian para mata pria, Junior Lee melenggang keluar dari Institut Boyolali. Begitu dia pergi, beberapa mata sembunyi-sembunyi dengan cepat menyapu tubuhnya beberapa kali sebelum menarik diri. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalanan kota Boyolali dan sebagian besar toko sudah tutup. Junior Lee berjalan ke arah selatan sambil menyenandungkan nada klise yang didengarnya dari siapa yang tahu di mana dan dengan cepat menghilang di dalam kegelapan malam itu. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu yang menutupi wajahnya yang dingin dan buram, keluar dari kegelapan dan berjalan ke arah toko bulan hitam. Toko bulan hitam dibuka 24 jam sehari dan bahkan tidak ditutup pada malam hari. Untuk mencegah kecelakaan, beberapa pemilik barang berharga sering memilih berbisnis dengan toko bulan hitam di tengah malam. Ini adalah kali kedua Gunawan memasuki toko bulan hitam dan penyamarannya sama dengan yang dia gunakan saat pertama datang. Begitu pula, toko juga tidak memiliki pelanggan lain dan hanya ada satu orang yang berdiri di belakang meja penjualan. Tidak hanya itu, tampaknya itu adalah petugas yang sama seperti sebelumnya. Mendengar suara langkah masuk, petugas itu bahkan tidak melihat ke atas saat dia berkata tanpa ekspresi dengan ekspresi kosong. Membeli atau menjual, beritahu manajermu untuk keluar, kata Gunawan dengan suara dingin. Petugas itu mengangkat kepalanya dan baru saja akan mengatakan sesuatu, sampai dia tiba-tiba melihat dengan jelas melihat pakaian dan wajah pria parubaya di depannya. Setelah terdesak beberapa saat, orang itu bangkit dari kursinya dan berbicara dengan nada bingung. Pelanggan yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Si kecil ini akan segera memanggil manajernya. Setelah berbicara, petugas panik itu berlari ke lantai atas. Karena tidak ingin Gunawan menunggu terlalu lama, Puhe sekaligus membereskan bajunya saat ia buru-buru turun. Saat melihat Gunawan, kerutannya mengencang, lalu buru-buru mendekat. Sepanjang jalan, dia menyapanya. Jadi sebenarnya pelanggan yang terhormat, Pu ini baru saja tertidur dan membuat pelanggan terhormat menunggu dengan sia-sia begitu lama. Itu memang bukan pelanggaran ringan. Saya tidak tahu mengapa pelanggan terhormat kami tiba larut malam. Apakah sesuatu di toko kecil ini yang Anda butuhkan? Aku ingin kau membantuku. Gunawan mengulurkan tangan kirinya dan menyebarkannya di depan mata Puhe. Begitu tatapan Puhe turun ke telapak tangannya, sebuah inti berwarna merah tua tiba-tiba tampak keluar dari udara tipis. Aku ingin kau membeli inti tenaga dalam tingkat Raja Dragon ini. Saat melihat inti tenaga dalam yang muncul entah dari mana di tangan Gunawan, seluruh tubuh Puhe gemetar, bahkan giginya juga gemetar. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa Gunawan tidak mengenakan cincin penyimpanan. Inti tenaga dalam itu memang muncul dari udara tipis. Dan dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah mendengar bahwa ketika tenaga dalam seseorang mencapai ranah penguasa, seseorang dapat menggunakan kekuatan energi mereka untuk membuka ruang penyimpanan mereka sendiri. Jadi tidak perlu cincin penyimpanan apapun. Benda-benda bisa disimpan di ruang kecil mereka sendiri dan mereka tidak perlu khawatir dicuri. Inti tenaga dalam yang diambil oleh orang di depannya ini sudah jelas muncul entah dari mana. Mungkinkah kultivasi orang ini sudah? Ranah penguasa, tingkat eksistensi kelas dunia ini hanya terlihat di wihara dan istana lautan. Mungkinkah orang mengerikan ini sebenarnya berasal dari tempat itu? Jika seseorang berada di alam itu, ingin memusnahkan seluruh pulau Jawa bisa dikatakan sama mudahnya seperti meniup debu. Puhe jelas bukan orang yang kuper. Sebaliknya dia telah mengalami banyak kesulitan dan mendapatkan banyak pengalaman. Tapi ketika berhadapan dengan seorang ahli kelas dunia yang mungkin berada di ranah penguasa, bahkan jika keadaan pikirannya 10 kali lebih kuat seperti sekarang, masih tidak mungkin untuk tetap tenang. Bahkan perkataannya pun terpengaruh. Pelanggan terhormat, ini bukan karena Puhe tidak mau membeli inti tenaga dalam ranah tingkat raja ini, tapi inti tenaga dalam ranah tingkat raja ini hanyalah harta tak ternilai harganya yang bahkan tidak berani saya impikan untuk membelinya. Toko kecil ini hanyalah cabang kecil toko bulan hitam, jadi saya benar-benar tidak punya cukup uang untuk digunakan. Aku hanya membutuhkan 50.000 koin ungu. Gunawan dengan dingin berkata saat meletakkan inti tenaga dalam ranah tingkat raja di atas meja. Apa? 50.000 koin ungu? Mata Puhe melebar saat bibirnya bergetar. Dia hampir mengira ada yang salah dengan telinganya. 50.000 koin ungu sangat tidak diragukan lagi merupakan harga yang mahal. Ini adalah keseluruhan 500 juta koin kuning.
Itu sudah cukup untuk mendukung rumah kaya selama lebih dari selusin generasi. Tapi harga ini hampir tidak cukup untuk membeli inti tenaga dalam ranah kekuatan langit yang rendah. Untuk inti tenaga dalam ranah tingkat raja ini, lupakan sekitar 50.000 koin ungu, bahkan 500.000 koin ungu pada dasarnya tidak cukup untuk membelinya. Di semua kota Boyolali, barang-barang yang bisa dijual seharga 50.000 koin ungu sangat sedikit jumlahnya. Tapi menjual inti tenaga dalam ranah tingkat raja ini untuk 50.000 koin ungu sama saja dengan menghadiahkan uang.